Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya? Wah, pastinya baik semua ya. Oke, sebelum memasuki pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Membaca doa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kepada ketua kelas bisa tolong disebutkan nama teman yang tidak hadir pada hari ini. Oke, baik. Terima kasih untuk ketua kelas. Oke, sebelum memasuki materi pembelajaran kita pada hari ini, Bapak mau nanya nih sama kalian semua. Di sini, di antara kalian semua, masih ada nggak sih yang masih suka ikut ibunya pergi ke pasar? Kalau ada, bisa angkat tangan. Wah, masih ikut semua ya kayaknya. Oke, bisa diturunin. Oke, ketika ibu kalian pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan lah ya, entah itu kebutuhan sandang pangan, ataupun kebutuhan lainnya lah. Nah, di situ kan ada interaksi antara ibu kalian dengan si penjual. Nah, di sini siapa yang tahu interaksi itu? Interaksi apa? Antara ibu kalian dengan penjual. Interaksi? Ya, ini kan tawar-menawar. Atau negosiasi. Nah, yang biasanya ditawar tuh apa sih? Ada yang tahu? Di depan? Ya, harga itu. Sama sedikit mengulang minggu lalu, di mana kalian meminta jadwal ulangan harian kita diundur dikarenakan jadwal kita tabrakan dengan jadwal mata pelajaran lainnya gitu. Dan Bapak menyetujui alasan kalian tersebut. Nah, itu secara sadar atau tidak sadar juga termasuk dalam negosiasi lah secara kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke, sekarang kita akan memasuki materi negosiasi. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk ke pengertian teks negosiasi. Di sini ada yang tahu arti teks negosiasi itu apa? Tidak? Oke. Jadi, teks negosiasi adalah interaksi sosial yang melibatkan beberapa pihak dalam mencapai kesepakatan bersama. Oke, jadi teks negosiasi adalah interaksi sosial yang melibatkan beberapa pihak dalam mencapai kesepakatan bersama di dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kegiatan bernegosiasi itu adalah hal umum lah yang sering dilakukan kan. Nah, di dalam teks negosiasi juga kedua belah pihak memiliki hak terhadap hasil kesepakatan yang akan disepakati bersama seperti itu. Sampai sini sudah cukup dimengerti. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, baiklah semuanya. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis teks negosiasi. Yang pertama, ada negosiasi formal. Mengapa dikatakan sebagai negosiasi formal? Karena jenis negosiasi ini dibuat dan ditujukan untuk kepentingan formal. Contohnya, untuk mengajukan suatu negosiasi penawaran jasa ataupun barang kepada lembaga pemerintahan dan lembaga pendidikan. Lanjut ke negosiasi informal.
Jika dilihat dari namanya, jenis negosiasi informal adalah kebalikan dari negosiasi formal. Negosiasi informal merupakan jenis negosiasi yang lebih sering digunakan di kehidupan sehari-hari masyarakat secara umum. Sehingga dalam prosesnya akan ada pertemuan dan interaksi yang lebih dekat. Oke, lanjut ke teks negosiasi lisan. Negosiasi lisan adalah jenis negosiasi yang berbentuk percakapan antara satu pihak dengan pihak lain. Salah satu bentuk dari teks negosiasi lisan yaitu negosiasi jual beli. Lalu yang terakhir ada teks negosiasi tertulis. Sesuai namanya, jenis teks negosiasi tertulis merupakan negosiasi yang biasanya menggunakan gaya bahasa yang perlu diperhatikan. Misalnya saja dengan menggunakan bahasa yang baku dan pastinya menggunakan bahasa tulis. Baiklah, apakah sudah bisa dipahami dan cukup dimengerti? Oke, kalau begitu kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, sekarang masuk ke ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, berupa dialog, tapi terkadang juga ada yang berbentuk sebuah proposal penawaran. Hal tersebut bergantung pada konteks perluannya. Jadi, di sini teks negosiasi bisa berupa dialog ataupun sebuah proposal penawaran lah, tergantung dengan keperluannya atau konteks keperluannya, seperti itu. Lalu ada lawan yang bisa diajak dialog. Apabila dialog sendiri berarti itu bukan termasuk negosiasi. Jadi di dalam bernegosiasi harus ada pihak lah yang menanggapinya. Kan nggak mungkin kalau kita ngomong sendiri dalam bernegosiasi kan. Jadi harus ada kedua belah pihak lah. Ada yang contohnya kalau kayak jual beli itu ada penjual, ada pembelinya, seperti itu. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Berupa kegiatan komunikasi baik secara tertulis ataupun lisan, langsung ataupun tidak langsung. Jadi proses negosiasi merupakan kegiatan komunikasi baik secara lisan ataupun tidak, baik secara tertulis ataupun tidak. Oke, lanjut yang terakhir, munculnya proses negosiasi karena adanya perbedaan antara dua belah pihak. Oke, di sini terjadinya negosiasi dikarenakan adanya perbedaan antara kedua belah pihak. Dan dalam perbedaan pendapat ini, tujuan akhir dari negosiasi ini adalah untuk mendapatkan kesepakatan. Oke, sampai di sini apakah sudah dimengerti dan cukup jelas? Oke, baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan teks negosiasi. Yang pertama, bertujuan untuk memperoleh kesepakatan yang di dalamnya terkandung beberapa kesamaan, seperti saling mengerti dan saling setuju. Terus yang kedua, dapat menemukan suatu jalan keluar atau penyelesaian dari negosiasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Yang terakhir, pihak yang melakukan negosiasi sama-sama memperoleh keuntungan, serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oke, sampai sini sudah cukup dimengerti. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, baiklah semuanya. Sekarang kita masuk ke struktur teks negosiasi. Di sini ada orientasi, pengajuan, penawaran, kesepakatan, dan yang terakhir penutup. Di struktur pertama yaitu orientasi, merupakan bagian awal dari teks negosiasi yang berupa pengenalan atau salam pembuka lah. Di sini juga terdapat pengenalan topik atau masalah yang akan dinegosiasikan. Yang kedua ada pengajuan. Pengajuan dalam teks ini berupa pihak pertama yang mengajukan penawaran untuk bernegosiasi. Nah, di sini pihak pertama juga mengajak pihak kedua untuk menanggapi negosiasi tersebut. Lalu yang ketiga ada penawaran. Nah, di sini pihak kedua dapat memberikan tawar-menawar kepada pihak pertama. Yang keempat ada kesepakatan. Setelah proses tawar-menawar tersebut, terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak.
Dan yang terakhir, penutup. Kedua pihak akan saling mengucapkan maaf dan terima kasih untuk mengakhiri proses negosiasi yang dilakukan. Oke, sampai di sini sudah cukup dimengerti. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, baiklah semuanya. Sekarang kita masuk ke cara membuat teks negosiasi. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu harus membuat suatu persiapan atau perencanaan terlebih dahulu. Di mana misalnya ingin membuat teks negosiasi jual beli di pasar lah, salah satu contohnya, dan sebagainya, seperti itu. Lalu yang kedua, tentukan setiap pihak yang akan ada di dalam teks negosiasi. Seperti kayak tadi, contoh negosiasi di pasar, penjual dan pembeli, seperti itu. Lalu yang ketiga, memilih suatu benda atau hal yang akan dinegosiasikan. Seperti kalau di pasar dia kan membeli buah, membeli barang, atau lainnya ya, seperti itu. Oke, lanjut. Membuat suatu argumen antara pihak-pihak yang melakukan negosiasi. Dan yang kelima, membuat suatu bentuk percakapan tawar-menawar, misalnya pembeli dan penjual yang saling menawarkan harga yang terbaik. Oke, lanjut. Membuat kalimat penutup yang dilanjutkan dengan menulis semua hal di atas berdasarkan struktur teks negosiasi. Dan yang terakhir, melakukan perkembangan terhadap kerangka atau konsep menjadi teks negosiasi. Oke, sampai sini apakah cukup dimengerti dan cukup jelas? Oke, kalau begitu sekarang Bapak akan memberikan contoh baik pastinya tentang teks negosiasi ya, baik itu secara lisan maupun tulis. Tolong kalian simak dan perhatikan video yang Bapak tayangkan sekarang. Oke. Ikan segar, masih fresh. Ayo dibeli, mumpung masih anget-anget ini. Ya Bu, silakan Bu. Mau beli ikan apa Bu? Ini ikan apa Bang? Itu ikan baronang Bu, masih segar baru diangkat dari laut Bu. Buktinya masih basah tuh, soalnya belum pakai anduk. Yang namanya ikan mah emang berenang Bang. Kalau kumpulan mama baru dah bergosip. Saai si ibu ngejoknya. Kalau ini ikan apa Bang? Nah, kalau ini ikan tongkol Bu. Awas jangan sampai kebalik ya Bu ngucapinnya, ntar bisa salah persepsi berabe kan Bu. Kalau ini ikan apa Bang? Itu cumi-cumi Bu, bukan ikan. Mohon maaf nih Bu ya, mohon maaf banget. Dia tadi nanya-nanya mulu, mau beli kagak nih? Kagak Bang, cuma nanya-nanya doang biar rame. Ya mau beli lah, dikira saya nggak sanggup apa belikan. Bukan gitu sih Bu, cuma ikan ini berapaan Bang? Itu sekilo 50.000 Bu. Dijamin masih seger, pakai banget. Mahal amat Bang, 15.000 deh, 2 kilo ya. Buset Bu, itu nawar apa malak? Nggak dapet Bu, kagak balik modal Bu sayanya. Ya elah Bang, biar langganan Bang. Ya udah deh 20.000 ya, 3 kilo. Dah Bu, kalau langganannya kayak ibu mah bisa langsung bangkrut sayanya Bu. Ya udah deh, saya kurangin deh 45.000 sekilo ya. Itu udah seret banget untung buat saya. No nego, no afgan, no sadis. Pelit amat Bang, jualan tuh nggak boleh pelit-pelit, ntar kagak laku loh. Ya bukan pelit sih, tapi nawarnya itu loh Bu, di bawah ambang batas normal. Ya Bangnya juga, jualan masa nggak tahu harga pasar? Belum lagi saya mau beli bawang, cabai, beras, minyak. Kan kalau uangnya habis buat beli ikan doang, terus ntar saya gorengnya pakai apa coba? Mikir Bang, mikir. Lah, kok? Kenapa malah gua yang salah? Ntar kalau saya kehabisan duit, saya pulangnya gimana coba? Belum ongkos buat angkot, mana angkotnya suka ngetem lama. Terus kalau saya haus, nggak ada duit buat belian minum. Terus kalau saya dehidrasi, abang mau tanggung jawab. Apalagi nanti di jalan ada. Iya nih. Makasih Bang. Tip. Halo Pak, ini baru selesai beli ikan Pak. Iya Pak, nanti Mama beliin sandal jepit yang harganya 500.000 di toko sebelah. Kan kalau beli barang murah-murah itu nggak bagus Pak kualitasnya. Ini aja Mama beli ikan harganya paling mahal loh Pak.
Baiklah semuanya, itu dia video yang sudah Bapak tayangkan atau putar tadi tentang contoh teks negosiasi, baik itu secara lisan maupun tulis ya. Nah, sekarang Bapak akan memberi kalian tugas. Bapak minta perwakilan 2 orang untuk maju ke depan, melakukan kegiatan negosiasi secara lisan. Bapak minta bagi 2 orang ini yang berkenan saja ya. Silakan maju ke depan. Oke, baiklah. Bapak minta kalian semua untuk memberi tepuk tangan kepada teman kalian yang sudah berkenan maju tadi. Bapak ucapkan terima kasih bagi 2 orang yang sudah berkenan maju tadi. Oke, sampai sini. Apakah ada pertanyaan, kesulitan, atau kendala dalam memahami materi? Bisa angkat tangannya. Oke, yang di belakang apakah ada kendala? Yang di depan, apa kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan, yang Bapak sampaikan? Oke, tidak ya. Baiklah, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu dengan belajar bernegosiasi dapat mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif, termasuk mendengarkan dengan baik. Yang kedua, berbicara dengan jelas. Oke, jadi dengan kita belajar bernegosiasi, kita dapat berbicara dengan jelas lah. Melatih kita berbicara dengan jelas agar tidak terbata-bata, sehingga sulit dipahami oleh orang lain. Terus mendengarkan dengan jelas. Mendengarkan dengan baik. Jadi dengan kita belajar bernegosiasi, kita dapat mendengarkan orang berbicara dengan baik gitu. Oke. Sekian materi yang dapat Bapak sampaikan untuk hari ini. Bapak ucapkan terima kasih dan Pak Dudung menutup pintu. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih semuanya.